Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizati Olivansyah dengan NIM 31300-226 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari soal tugas pemrograman berorientasi objek atau PBO. Untuk tugas yang pertama yaitu mengenai ekspresi wajah. Di dalam tugas yang pertama ini berisikan satu kelas parent, 3 kelas child, lalu 1 kelas utama. Yang pertama-tama yaitu membuat parent class ekspresi wajah. Yang pertama yaitu public class ekspresi wajah berada di tipe publik yang bisa diakses di mana saja. Setelah melakukan pembuatan public class ekspresi wajah, kita melakukan pendeklarasian variabelnya yaitu public string response dengan tipe data string, return ekspresi wajah ada berbagai macam yaitu titik 2. Lalu membuat child class gembira. Yang pertama yaitu public class gembira extends ekspresi wajah. Ini digunakan untuk memanggil kelas pair-nya. Setelah melakukan pembuatan public class gembira, extend ekspresi wajah, kita melakukan pendeklarasian variabelnya yaitu public string response dengan tipe data string. Return ekspresi pertama adalah gembira. Ini digunakan untuk mencetak, lalu membuat child class D. Membuat child class D yang pertama-tama yaitu public class D extend ekspresi wajah. Ini digunakan untuk memanggil kelas pair-nya. Setelah melakukan pembuatan public class D, extends ekspresi wajah, kita melakukan pendeklarasian variabelnya yaitu public string response dengan tipe data string, lalu return ekspresi kedua adalah ekspresi D, ini digunakan untuk mencetak. Lalu yang ketiga, kita membuat child class Mara. Yang pertama yaitu public class Mara extend ekspresi wajah, ini digunakan untuk memanggil kelas pair-nya. Setelah melakukan pembuatan public class Mara extend ekspresi wajah, kita melakukan pendeklarasian variabelnya yaitu public string response dengan tipe data string, return ekspresi ketiga adalah ekspresi Mara, ini digunakan untuk mencetak. Setelah membuat ketiga child class tersebut, kita membuat kelas utamanya. Yang pertama-tama yaitu public class poly 2 maksud saya. Ini digunakan untuk memanggil kelas parent dan kelas child setelah melakukan pembuatan public class poly 2. Kita melakukan metode main dengan public static void main string args, kemudian deklarasikan variabelnya ekspresi wajah obj ekspresi sama dengan new ekspresi wajah gembira obj gembira sama dengan new gembira, sedih obj sedih sama dengan new sedih, marah obj marah sama dengan new marah. Kemudian pendeklarasian variabel rumusnya ekspresi wajah r ekspresi sama dengan new ekspresi wajah, r ekspresi 0 sama dengan obj ekspresi, r ekspresi 1 sama dengan obj gembira, r ekspresi 2 sama dengan obj sedih, lalu r ekspresi ketiga sama dengan obj marah. Kemudian kita cetak dengan sistem outprint ln ekspresi tambah r ekspresi 0 respons, sistem outprint ln ekspresi 1 plus r ekspresi 1 respons, lalu sistem out ekspresi 2 plus r ekspresi 2 respons, lalu sistem outprint ln ekspresi 3 plus r ekspresi 3 respon. Kemudian untuk hasil outputnya seperti ada di gambar di layar ini. Lalu untuk soal yang kedua ini mengenai biodata.
kurang lebih hampir sama dengan tugas yang pertama, yaitu membuat parent class-nya terlebih dahulu, lalu disusul dengan child class, lalu ada kelas utamanya. Jadi seperti itu. Yang pertama-tama kita melakukan pendeklarasian public string data tipe data string return Arin Satyo Alifansyah. Ini digunakan untuk mencetak membuat just class name. Yang pertama yaitu public name prodi maksud saya. Public class prodi yang pertama yaitu public prodi extends by biodata. Kita melakukan pendeklarasian variabelnya yaitu public string data dengan tipe data string return sistem informasi. Ini digunakan untuk mencetak. Lalu membuat child class name maksud saya. Yang pertama-tama yaitu public name extends biodata yang digunakan untuk memanggil kelas parent-nya setelah melakukan pembuatan public class name extends name. Lalu return name kita 31300.226 ini digunakan untuk mencetak. Lalu child class yang ketiga yaitu fakultas, membuat child class fakultas yang pertama-tama yaitu public fakultas extends biodata ini digunakan untuk memanggil kelas parent-nya. Setelah melakukan pembuatan public class tersebut, kita deklarasikan seperti public string data dengan tipe data string, return fakultas ekonomi bisnis dan teknologi digital atau FFTD, ini digunakan untuk mencetak. Lalu kita membuat kelas utamanya. Yang pertama yaitu public class main utama ini digunakan untuk memanggil kelas parent dan kelas child. Setelah melakukan pembuatan public class main utama, kita melakukan metode main dengan public static void main string args, kemudian dideklarasikan variabel rumusnya biodata obj underscore nama sama dengan new biodata name obj sama dengan new name prodi obj prodi sama dengan new prodi fakultas obj underscore fakultas sama dengan new fakultas. Kemudian kita cetak dengan sistem out println nama plus obj nama data, sistem out println name plus obj name data, sistem out println program studi plus obj prodi data, sistem out println fakultas sama dengan obj fakultas data. Kemudian hasil outputnya seperti ada di layar. Lalu lanjut untuk soal yang ketiga ini mengenai bentuk bangunan seperti itu. Yang pertama-tama kita membuat parent class-nya seperti yang di atas, yaitu kelas bentuk yang pertama. Public class bentuk berada di public yang bisa diakses di mana saja. Setelah melakukan pembuatan public class bentuk, kita melakukan pendeklarasian variabelnya yaitu protected void gambar dengan tipe data void, sistem out println superclass menggambar. Ini digunakan untuk mencetak. Lalu protected void hapus dengan tipe data void, sistem out println superclass menghapus ini digunakan untuk mencetak.
Lalu membuat child class ellipse. Yang pertama yaitu public class ellipse extends bentuk ini digunakan untuk memanggil kelas pair-nya. Setelah melakukan pembuatan public class ellipse extends bentuk, kita melakukan pendeklarasian variabelnya, yaitu protected void gambar dengan tipe data void sistem outprint ln superclass menggambar ellipse ini digunakan untuk mencetak. Lalu protected void hapus dengan tipe data void sistem outprint ln superclass menghapus ellipse ini digunakan untuk mencetak. Lalu membuat child class lingkaran. Yang pertama-tama yaitu public class lingkaran extends bentuk lingkaran. Bentuk ini digunakan untuk memanggil kelas parent-nya setelah melakukan pembuatan public class lingkaran extends bentuk, kita melakukan pendeklarasian variabelnya yaitu protected void gambar dengan tipe data void sistem outprint ln superclass menggambar lingkaran ini digunakan untuk mencetak. Lalu protected void hapus dengan tipe data void sistem outprint ln superclass menghapus lingkaran ini digunakan untuk mencetak. Lalu yang ketiga membuat child class G3. Yang pertama yaitu public class G3 extends bentuk ini digunakan untuk memanggil kelas pair-nya. Setelah melakukan pembuatan public class G3 extends bentuk, kita melakukan pendeklarasian variabelnya yaitu protected void gambar dengan tipe data void sistem outprint ln superclass menggambar segitiga ini digunakan untuk mencetak. Lalu protected void hapus dengan tipe data void sistem outprint ln superclass menghapus segitiga ini digunakan untuk mencetak. Setelah membuat child class G3, lanjut kita membuat kelas utamanya dari bentuk ini. Yang pertama-tama yaitu public class cetak gambar ini digunakan untuk memanggil kelas parent dan kelas child. Setelah melakukan pembuatan public class cetak gambar, kita melakukan metode main dengan private void tampil bentuk obj for length obj gambar obj hapus sistem outprint ln. Lalu public static void main string args bentuk new lingkaran new ellipse new segitiga. Lalu cetak gambar, new cetak gambar, bentuk print sama dengan new bentuk, print gambar, print hapus, sistem outprint ln, cetak tampil. Kemudian hasil outputnya seperti ada di layar ini. Lalu untuk tugas yang keempat ini mengenai operasi bilangan. Kurang lebih sama dari ketiga tugas yang ada di atas, yaitu membuat parent class-nya terlebih dahulu. Operasi bilangan yang pertama yaitu abstract public class operasi bilangan ini digunakan untuk kelas pair-nya setelah melakukan pembuatan abstrak publik. Kita melakukan pendeklarasian variabelnya yaitu protected double ABC dengan tipe data double. Kemudian deklarasikan variabel metodenya dengan rumus protected abstract void set A double A, protected abstract void set B double B, protected abstract void set C, protected abstract double get A, protected abstract double get B, protected abstract double get C, lalu protected abstract void tampil. Lalu kita membuat child class-nya, yaitu yang pertama operasi operasi pembagian. Public class operasi pembagian extends operasi bilangan ini digunakan untuk memanggil kelas pair-nya setelah melakukan pembuatan public class operasi pembagian extends bentuk, kita melakukan pendeklarasian variabelnya yaitu protected double A sama dengan 10,5 banding dengan tipe data double.
protected double B sama dengan 0,5 dengan tipe data double, protected double C dengan tipe data double. Declaration variable method override digunakan dengan override protected void get set A double A dis A sama dengan A, lalu override protected void set B double B dis B sama dengan B, override protected set C dis C sama dengan C, override protected double get A return A, override protected double get B return B, override protected double get C, C sama dengan get A plus get B return C. Kemudian kita cetak menggunakan metode sistem out print ln. Sistem out print ln operasi bagian, sistem out print ln bilangan A plus get A, sistem out print ln bilangan B get B, sistem out print ln hasil bagian A atau B sama dengan get C, sistem out print ln. Lalu setelah kelas pembagian, kita lanjut ke operasi pengurangan. Yang pertama-tama untuk membuat public class pengurangan yaitu public class operasi pengurangan extends. Operasi bilangan ini digunakan untuk memanggil klasternya setelah melakukan pembuatan public class operasi pengurangan extends. Bentuk kita melakukan pendeklarasian variabelnya protected double A sama dengan 10.5 dengan tipe data double, protected double B 0.5 banding tipe data double, protected double C dengan tipe data double, lalu pendeklarasian variabel method override dengan override protected void set A double A dis A sama dengan A, lalu override protected void set B double B dis B sama dengan B, override void set C dis C sama dengan C, override protected double get A return A, override protected double get B return B, override protected double get C get A plus get B return C, lalu override protected void tampil. Kemudian kita cetak dengan menggunakan metode sistem out print ln. Sistem out print ln operasi pengurangan, sistem out print ln bilangan A sama dengan get A, sistem out print ln bilangan B get B, sistem out print ln hasil pengurangan A kurang B sama dengan plus get C, sistem out print ln. Lalu kita membuat child class penjumlahan. Untuk public class operasi penjumlahan eksternal operasi bilangan ini digunakan untuk memanggil klasternya setelah melakukan pembuatan public class operasi penjumlahan extends. Bentuk kita melakukan pendeklarasian variabelnya yaitu protected double A sama dengan 10.5 banding dengan tipe data double protected double B sama dengan 0,5 dengan tipe data double protected double C dengan tipe data double, pendeklarasian variabel method override dengan override protected void set A double A dis A sama dengan A, override protected void set B double B sama dengan dis B, override protected void C dis C sama dengan C, override protected double get A sama dengan return A, override protected double get B return B, override protected double get C sama dengan get A plus get B return C. Override protected void tampil, kemudian kita cetak dengan menggunakan metode sistem out print ln. Sistem out print ln operasi penjumlahan sistem out print ln bilangan A plus get A, sistem out print ln B sama dengan get B, sistem out print ln hasil penjumlahan A plus B,
get C, sistem out print ln, lalu kita lanjut child class perkalian. Yang pertama itu public class operasi perkalian extends. Operasi bilangan ini digunakan untuk memanggil kelas pairnya setelah melakukan pembuatan public class. Operasi perkalian extends bentuk kita melakukan pendeklarasian variabelnya yaitu prototipe double A sama dengan 10,5 dengan tipe data double. Prototipe B sama dengan 0,5 dengan tipe data double. Prototipe double C dengan tipe data double, pendeklarasian variabel method override dengan override, protected void set A double A dis A sama dengan A, override, protected void set B double B dis B sama dengan B, override protected void set C dis C, override protected double get A return A, override protected double get B return B, override protected double get C C sama dengan get A plus get B return C. Lalu override protected void tampil. Kemudian kita cetak dengan menggunakan metode sistem outprint ln, sistem outprint ln operasi perkalian, sistem outprint ln bilangan A, get A, sistem outprint ln bilangan B, get B, sistem outprint ln hasil perkalian A kali B, get C, sistem outprint ln. Selanjutnya kita membuat kelas utamanya, yaitu public class cetak bilangan digunakan untuk memanggil kelas pairnya dan kelas child. Setelah melakukan pembuatan public class cetak bilangan, kita melakukan metode dengan public static void main string args operasi penjumlahan A sama dengan new operasi penjumlahan A tampil sistem outprint ln, operasi pengurangan B sama dengan new pengurangan B tampil, sistem outprint ln operasi perkalian C sama dengan new operasi perkalian C tampil, sistem outprint ln operasi pembagian D sama dengan new operasi pembagian D tampil. Kemudian hasil outputnya seperti ada di layar ini. Seperti itu penjelasan jawaban dari soal PPO. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.